Kalau seandainya kalian itu lagi pengen beli iPhone dengan harga 4-5 jutaan, maka aku bisa rekomendasiin handphone ini buat kalian beli. Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adiputra. Oke, ini adalah iPhone XS. Nah, kira-kira se-worth it apa ya handphone ini kalau kita pakai di tahun 2022? Mengingat umur dari handphone ini udah masuk 4 tahun. Dulu dirilis pada bulan September tahun 2018 dan dibanderol dengan harga 20 jutaan. Seperti merek handphone lainnya yang ada di pasaran, harga iPhone tentunya akan mengalami penurunan ketika model terbarunya dikeluarkan. Dan sekarang untuk unit secondnya bisa kita beli di harga 4 hingga 5 jutaan aja. Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Apple A12 Bionic yang berfabrikasi 7 nanometer. Punya layar 5,8 inci, pakai panel Super Retina OLED display yang beresolusi Full HD Plus 1125 pixel dikali 2436 pixel dan punya PPI sebesar 458 dengan aspek rasio 19,5:9. Punya IP rating 68, ada NFC, dual stereo speaker, dan punya baterai sebesar 2658 mAh yang sudah support pengisian cepat 15 watt fast charging menggunakan kabel Lightning serta sudah support pengisian secara wireless atau tanpa kabel. Dan seperti biasa, buat kalian yang tertarik untuk membeli iPhone XS ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana ya. Kemudian kalau ngomongin desainnya, handphone ini punya desain yang cukup mewah dan juga premium menurut aku. Untuk materialnya, handphone ini menggunakan bahan kaca yang tentunya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass dan menggunakan stainless steel untuk frame sampingnya. Karena pakai bahan kaca yang berfinishing glossy, jadi bikin mudah buat ninggalin sidik jari kita. Sehingga kesannya handphone ini jadi mudah kelihatan kotor. Jadi saran aku sih kalau kalian pakai handphone ini, mending handphone ini dikasih soft case aja. Terus iPhone XS ini juga memiliki sertifikasi IP rating 68 yang membuatnya mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman 2 meter selama 30 menit. Kemudian untuk layarnya, iPhone XS ini juga sudah mengusung layar full display. Tapi nggak full juga sih, karena masih menyisakan sedikit notch di bagian atasnya. Bukan tanpa alasannya Apple kasih notch-nya ini, karena mereka tetap mau kasih sensor-sensor yang lengkap di bagian depan layarnya. Tapi juga tetap mau kasih layar full display, yang akhirnya harus mengorbankan sisi atasnya ini. Salah satunya ada sensor Face ID-nya. Untuk kecepatan dan akurasi Face ID-nya ini menurut aku termasuk cepat dan juga responsif. Lalu untuk kualitas layarnya di sini, untuk layarnya sendiri, iPhone XS ini juga udah bagus banget. Handphone ini pakai layar 5,8 inci dengan panel Super Retina OLED display. Dimana untuk kerapatan warnanya di sini bisa kita lihat kalau kualitasnya itu super tajam. Walaupun resolusinya cuman Full HD Plus aja, alias 1125 pixel dikali 2436 pixel dan dengan aspek rasio 19,5:9. Tapi PPI-nya itu terasa tajam. Dan layar yang tajam ini juga dipadukan dengan kualitas speakernya yang nggak kalah bagusnya. Di sini kombinasi antara dua stereo speaker dan kombinasi layar yang bagus itu bikin layar iPhone XS ini jadi nyaman banget kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan nonton atau dengerin musik. Sehingga untuk urusan layar dan audionya menurut aku iPhone XS ini masih sangat layak kalau dipakai di tahun 2022 ini. Tapi ya, walaupun begitu, layar dari iPhone XS ini bukanlah yang terbaik. Karena di handphone Android dengan harga 4 jutaan, kita bisa dapat layar Super AMOLED plus 120Hz untuk refresh rate-nya. Sedangkan untuk iPhone XS ini masih mengusung 60Hz untuk refresh rate-nya. Dan juga untuk kebutuhan multimedia kita, iPhone XS ini udah nggak punya lubang audio jack 3,5 mm lagi. Dan seperti biasa, untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk sektor kameranya, di sini iPhone XS punya setup dual kamera dengan kamera utama dan juga kamera telefoto yang beresolusi 12 megapiksel. Yang dimana menurut aku untuk tahun 2022 ini hasil fotonya itu masih kelihatan bagus banget. Detailnya masih dapat dan juga punya dynamic range yang bagus, serta warna yang dihasilkan pun terlihat cukup natural.
Pokoknya kalau dipakai di siang hari atau dengan cahaya yang cukup, handphone ini bisa banget buat kalian andelin. Intinya nggak bakal malu-maluin deh kalau di-share ke media sosial. Dan juga untuk hasil-hasilnya ini masih cukup bisa bersaing dengan handphone-handphone di tahun 2022 ini. Lalu untuk perekamannya, iPhone XS ini mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 60 fps. Tapi di sini aku lebih saranin kalian buat pakai resolusi 4K di 30 fps aja. Karena resolusi 4K di 30 fps punya stabilisasi yang lebih baik dibandingkan dengan resolusi 4K 60 fps. Jadi kalau kalian pakai resolusi 4K 60 fps itu stabilisasinya jadi nggak aktif dan bikin video kita jadi nggak stabil. Lalu untuk kamera depan, kamera selfie-nya, di sini iPhone XS dilengkapi dengan kamera yang beresolusi 7 megapiksel. Walaupun resolusinya kecil, cuma 7 megapiksel, tapi menurut aku untuk hasil-hasilnya ini udah cukup memuaskan kalau misalnya mau kalian pakai handphone ini di tahun 2022. Hasil gambarnya menurut aku itu khas iPhone, dimana hasilnya itu cukup tajam dan juga natural. Dan iPhone XS ini juga udah punya mode portrait, sehingga kita bisa ambil gambar dengan background bokeh atau ngeblur. Untuk hasilnya ini juga udah cukup rapi. Lalu untuk perekamannya, kamera depan dari iPhone XS ini mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 60 fps. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone XS. Untuk perekamannya dia mampu merekam hingga Full HD 1080 pixel di 60 fps. Nah, pada pengujian kali ini kita pakai di resolusi Full HD 60 fps. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, dynamic range-nya cukup luas ya, bisa kelihatan dari awan-awannya. Terus juga stabilisasinya menurut aku cukup bagus. Terus untuk audionya kalian bisa dengerin juga. Dan juga ini view angle-nya kurang luas ya guys ya, mepet ke muka aja, nggak bisa lebih luas lagi. Nah, kurang lebih untuk kualitasnya kayak gini. Lalu untuk performanya, iPhone XS ini menggunakan chipset Apple A12 Bionic yang berfabrikasi 7 nanometer. Chipset ini diklaim yang paling pintar dan powerful pada saat itu, di mana chipset Apple A12 Bionic memiliki kemampuan komputasi 15% lebih cepat dibandingkan pendahulunya, yaitu A11 Bionic. Yang paling menarik adalah A12 Bionic merupakan prosesor Apple pertama yang dibuat dengan fabrikasi 7 nanometer. Handphone ini juga dibekali dengan varian penyimpanan internal 64GB, 256GB, dan terakhir ada 512GB. Dan untuk unit yang kita review kali ini pakai RAM 4GB dan juga internalnya sebesar 64GB. Dan itu udah nggak bisa diperluas lagi ya menggunakan micro USB. Jadi saran aku kalau kalian mau beli iPhone XS ini, mending pilih yang internalnya 256GB atau 512GB sekalian. Karena pakai 64 di tahun 2022 ini bisa nyimpan apa sih? Terus untuk jaringannya sendiri, iPhone XS ini cuma bisa single SIM menggunakan nano SIM. Dan support jaringan hingga 4G aja, belum sampai 5G. Lalu untuk softwarenya, iPhone XS ini berbasis iOS 12 yang masih bisa diupdate lagi ke iOS 15. Dan tentu aja masih tetap bisa mendapatkan update lagi 2 hingga 3 tahun mendatang. Karena biasanya Apple ngasih update produknya hingga 5 tahun dari awal perilisannya. Terus kalau dibawa main game, tentu aja handphone ini sangat bisa diandalin sekali.
Buat main game PUBG Mobile bisa dapat settingan rata kanan smooth ekstrim, bahkan bisa di grafik Ultra HD. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan grafik smooth ekstrim, dan tentu aja iPhone XS ini bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Juga untuk kontrol gironya terasa responsif dan nggak delay. Ya intinya sih untuk game sekelas PUBG Mobile bisa berjalan dengan sangat lancar. Tapi untuk suhunya itu yang terasa panas kalau dipakai lama buat main game. Kemudian pada Genshin Impact bisa dapat settingan default medium di 30 fps. Dan iPhone XS ini juga bisa dengan sangat baik menjalankan Genshin Impact tanpa ada kendala lag. Grafis yang ditampilkan juga sangat baik, jelas bisa manjat mata kita. Yang intinya sih iPhone XS ini bisa jalanin Genshin Impact dengan sangat lancar. Bisa sih dinaikin lagi ke grafik lebih tinggi hingga mentok rata kanan. Tapi untuk suhunya di sini yang perlu jadi catatan. Di bawah main bentar aja sekitar 10 menit handphone ini udah mulai terasa panas. Jadi kalau dipakai lama buat main game, handphone ini bakalan cepat panas. Apalagi dengan grafik yang tinggi. Jadi saran sih kalau mau main game pakai iPhone XS ini, mending ya pakai grafik medium atau sedang aja. Biar juga suhunya nggak terlalu cepat panas dan biar mainnya jadi lebih lama. Karena itu tentunya akan berpengaruh pada penggunaan dayanya. Dimana untuk kapasitasnya sendiri, iPhone XS ini nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil menurut aku. Sedang-sedang lah. Tapi kalau dipakai di tahun 2022 ini masih oke kok. Dengan catatan penggunaannya itu bukan untuk orientasi gaming. Karena iPhone XS ini cuma punya kapasitas sebesar 2658 mAh. Untuk pengisiannya sudah support pengisian cepat 15 watt fast charging menggunakan kabel Lightning. Dan juga diklaim bisa ngecas dari 0 hingga 50% cuma butuh waktu 30 menit aja. Untuk SOT-nya dia mampu bertahan 5 hingga 6 jam pemakaian normal tanpa gaming. Jadi buat kalian yang mau beli handphone ini, kalian harus siap buat ngecas handphone ini 2-3 kali dalam sehari. Tapi itu kembali lagi ya ke penggunaan masing-masing. Karena kalau dipakai buat main game aja tentunya bakal cepat habis. Tapi kalau dipakai cuman sekedar sosmed, foto-foto dan juga cuman balas chat aja, ini masih oke kok. Fitur lainnya dia juga udah punya key wireless charging sehingga iPhone XS ini mampu mengisi daya secara wireless atau tanpa kabel. Dan kesimpulannya kalau untuk kebutuhan gaming kayaknya handphone ini kurang pas kalau dijadiin handphone gaming. Kalau performanya sih handphone ini udah powerful ya. Tapi karena materialnya yang digunakan pakai bahan kaca dan juga stainless steel, jadi mudah buat bikin handphone ini cepat panas kalau dipakai buat main game. Ditambah lagi baterainya yang juga lumayan boros kalau dipakai buat main game. Tapi kalau dipakai sekedar media sosial, teleponan atau nonton film, bahkan untuk kebutuhan foto dan videografi, handphone ini udah lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari kita. Ditambah lagi desain dari handphone ini yang cukup mewah dan juga tergolong compact. Jadi cukup nyaman kalau digenggam dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Jadi ya kalau kalian punya budget 4-5 jutaan dan mau beli iPhone, aku rekomendasiin kalian buat beli iPhone XS ini aja. Dan untuk link pembeliannya juga udah aku letakkan di link deskripsi. Oke, jadi segini dulu videonya. Aku Yusra Diputra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.